فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tuhfatul Ashab di Mukhtasaril Adab, seperti biasanya hadis yang terakhir kita baca disetorkan terlebih dahulu. Barakallahu fikum, tafaddalu. Na'am, ahsantum, barakallahu fiik, anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya, disimak baik-baik, halaman ke-26. Qala al-mu'allifu asbahullah uqubatu man la ya'malu bi'ilmih. Hukuman bagi orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Hukuman bagi orang yang tidak beramal dengan ilmunya. Tentunya bab ini gak asing lagi di telinga kita, karena banyak hadis atau asar dan bahkan sebelum itu ayat yang memperingatkan tentang orang yang berilmu tapi tidak beramal, atau dia berucap tapi tidak mengerjakannya. Di antaranya perkataan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan suatu ucapan tapi kalian tidak mengerjakannya? Betapa besarnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kalian mengatakan suatu kebaikan tapi kalian tidak mengerjakannya. Maksudnya mengatakan suatu kebaikan, mengajak pada perkara yang ma'ruf tapi dia sendiri tidak mengerjakannya. Kemudian dalam hadis yang ma'ruf masyhur, hadisnya Usamah bin Zaid, sudah kami nukilkan juga pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, muttafaqun alaih, ancaman bagi orang yang merintahkan perkara yang ma'ruf tapi dia tidak mengerjakannya, dan melarang dari perkara yang mungkar namun justru dia melanggarnya. Yaitu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yu'ta birrajuli yaumal qiyamah fayulqa finnar fatandaliku aqtabu batnih fayaduru biha kama yaduru al-himar birraha fayastami'u ilaihi ahlun nar fayaqul ya fulan malak alam takun ta'mur ma'ruf wa tanhanil munkar? Qala bala kuntu amur ma'ruf wa la ati wa anha 'anil munkarin wa ati. Lihat, ngeri sekali. Hadis siapa tadi? Usamah bin Zaid, muttafaqun alaih. Ana artikan, yu'ta birrajuli yaumal qiyamah fayulqa finnar. Nanti akan didatangkan seorang lelaki
atau seseorang di hari kiamat kemudian dicampakkan ke dalam neraka orang tersebut dalam keadaan ususnya terurai. Paham ya? Akta bubatnih, usus perutnya itu terurai. Wal'iyadzubillah. Kemudian orang tadi berputar-putar sebagaimana keledai berputar-putar mengelilingi tempat penggiling makanannya. Ar-roha itu tempat penggiling makanannya, gandum biasanya. Akhirnya berkumpullah penduduk neraka seraya berkata, "Malak ya fulan? Kenapa engkau hai fulan? Bukankah engkau dahulu ketika di dunia alam takun ta'murul ma'ruf? Bukankah dulu kamu ketika dunia merintahkan perkara yang ma'ruf wa tanha 'anil munkar dan engkau melarang dari kemungkaran?" Apa kata si fulan tadi yang dimasukkan ke dalam neraka tadi? Si fulan mengatakan, "Bala, benar. Kuntu amur bil ma'ruf wa la ati." Dulunya di dunia aku merintahkan perkara yang baik tapi aku mengerjakan. Wal'iyadzubillah. Lihat. Merintahkan perkara yang baik tapi dia tidak mengerjakan. Ini kaitannya dengan ayat tadi itu ya. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa? Engkau mengatakan suatu ucapan yang baik tapi engkau tidak mengerjakannya. Wa anha an munkarin wa ati. Justru aku juga melarang dari kemungkaran tapi aku mengerjakannya. Lihat. Nah, penduduk neraka berkumpul menegur. "Malak ya fulan? Kenapa engkau ya fulan? Alam takun ta'murul ma'ruf wa tanha 'anil munkar?" Qala bala kuntu amurul ma'ruf wa la ati wa anha 'anil munkar wa ati. Maksudnya barakallahu fiik, hadis yang mulia tersebut teguran buat kita semuanya karena kita semuanya bukan orang-orang yang maksum. Bukan orang-orang yang terselamatkan dari dosa. Kita semuanya orang-orang yang kurang dan terus meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau merintahkan perkara yang baik, pastikan dia mengerjakannya. Ketika dia melarang dari kemungkaran, jangan dia melakukannya. Dia menjauhi kemungkaran yang dilarang tadi. Ya kan? La tanha 'an khuluqin wa ta'tiya mislahu. 'arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Jangankah engkau melarang? Jangan sampai engkau melarang dari perbuatan apa? Jelek, namun kamu mendatanginya. 'Arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Suatu aib yang besar bagimu apabila engkau melakukannya, itu termasuk perkara yang besar. Karena dia melarang perkara yang mungkar, namun justru dia melanggar. Merintahkan perkara yang baik, dia tidak mengerjakan. Ini menunjukkan bahwasannya kita harus saling ta'awun, saling tolong menolong, mengingatkan saudaranya dan saling mengingatkan. Jangan sampai terjatuh dalam ancaman yang ngeri tadi ya, dimasukkan ke dalam neraka, kemudian ususnya terurai, ususnya keluar ususnya. Wal'iyadzubillah. Hadis yang akan kita baca ini ngeri lagi, mengenai orang yang punya ilmu tapi nggak mau mengamalkannya. Al-Imam Abdullah bin Mu'taz rahimahullah, beliau mengatakan, "Ilmun bila amal ka syajaratin bila samarah." Ilmun bila amal ka syajaratin bila samarah. Ilmu tanpa amalan itu bagaikan pohon yang tidak ada buahnya. Kalau pohon enggak ada buahnya, manfaatnya enggak ada. Iya kan? Orang biasanya memanfaatkan pohon itu ketika berbuah, buahnya itu yang dinikmati. Tapi ini tidak. Ilmu dia miliki tapi enggak menghasilkan buah apa-apa. Maksudnya dia tidak mengamalkan ilmu tadi. Berkata juga Imam sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Hatafal ilmu bil amal in ajabahu wa illa irtahal." Hatafal ilmu bil amal in ajabah wa illa irtahal. Sudah kita lihat juga ini kan? Ilmu itu menyeru, memanggil untuk diamalkan. Jika memenuhi, maka ilmu akan menetap. Namun jika tidak diamalkan, irtahal, ilmu akan hilang dan pergi. Wal'iyadzubillah. Paham ya? Al-ilmu bila amal kal yahud. Ilmu tanpa amalan itu seperti orang Yahud. Orang-orang Yahud ilmu punya mereka, tapi mereka tidak mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Makanya mereka kena apa? Laknat. Ya kan? Nah, mereka kena laknat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga menjadi seperti orang-orang Nasara yang mereka apa? Beramal tanpa ilmu.
ahlu ibadah banyak. Tapi kalau hanya bermodalkan ibadah tanpa ilmu, tanpa dalil, itu bagaikan apa? Habaan mansura, debu yang berterbangan. Maksudnya pastikan ketika dia beramal itu didasari dengan ilmu. Paham ya? Didasari dengan dalil. Naam. Kam muridinil khair fala yasil ilaih. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak sampai kepadanya. Banyak orang yang pengen baik, banyak. Kebaikan-kebaikan banyak yang dia inginkan tapi enggak sampai kepada kebaikan itu. Kenapa? Karena salah jalurnya. Salah caranya. Orang itu kan inginnya ibadah, tapi membaca kalimat tauhid la ilaha illallah 1000 kali. Di malam tertentu dengan jumlah yang tertentu, di tempat tertentu. Yang itu enggak ada dalilnya. Makanya banyak orang yang ingin berbuat kebaikan tapi enggak sampai. Kam muridinil khair fala yasilu ilaih. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak bisa sampai kepadanya karena salah jalur. Karena untuk kebaikan merujuk kepada dalil, karena itu dinilai ibadah. Kemudian juga hadis yang akan kita baca ini memberikan gambaran kepada kita bahwasannya pastikan ketika kita mengucapkan, terkhususkan ketika sudah mendakwakan ilmu Al-Quran dan Sunnah, hendaknya dia mengerjakan apa yang dia dakwahkan. Jangan bermodalkan apa? Suara yang lantang dan keras, tapi dia melanggar. Banyak para dai zaman sekarang yang antum saksikan di luar sana, para dai media sosial atau para dai YouTube atau dikenal para dai selebritis, atau yang mereka bermodalkan live sana live sini dengan gambar makhluk nyawa. Mereka ketika menyampaikan gambar makhluk nyawa adalah haram, ancamannya kada wa kada, tapi nongol dia. Dia nongol dalam televisi, live streaming, di syuting dia, muncul di YouTube. Yang dia bicarakan tuh mana itu loh. Katanya haram kok dia nongol. Berarti apa? Lima taquluna ma la taf'alun. Kan gitu. Kenapa kalian mengatakan suatu perkataan tapi enggak kerjakan? Ya kan? Nah, minta-minta itu adalah haram kecuali 3 perkara. Dalam hadisnya Qabisa bin Mukharik Al-Hilali, rawahu Muslimun, tapi apa donasi? Penggalangan dana. Nah, kemudian nyodorkan kertas putih di atasnya tinta hitam, mana? Nah, itu menunjukkan bahwasanya dia tidak continue, tidak komitmen, tidak istiqomah dengan ucapan yang ucapkan. Allahumma musta'an, as-salamata wal afiyah. Allahumma sallim sallim. Lihat, nanti ancamannya ngeri. Mulutnya barakallahu fiik digunting dan gunting dari neraka, waliyadzubillah. Ngeri sekali. Na'udzubillah min dzalik ya. Kita lihat biar tambah jelas. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lamma usriya bi marartu bi rijalin tuqradu shifahuhum bimaqarid min nar. Qala faqultu man haula ya Jibril? Qala haula'i khutaba'u min ummatika ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum wa hum yatluna al-kitab afala ya'qilun. Rawahu Ahmad wal Baihaqi was sahahu al-Albani wal Wadi'i rahmatullahi alaihim ajma'in. Kita artikan dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Abu Hamzah khadimun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kunyanya Abu Hamzah Anas bin Malik, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saat itu ketika usia kurang lebih 8 tahun, diajak oleh ibunya. Nah, dibawa di hadapan Rasulullah SAW oleh ibunya. Siapakah ibunya? Perempuan sahabiyah, janilah, yang mulia, pemberani, Naufal, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ummu Sulaim, na'am, ahsan. Ummu Sulaim siapa namanya? Ummu Sulaim Azmi. Naam, Rumaisa bintu Milhan. Bapaknya Anas bin Malik siapa? Hizam.
Malik bin Nadr. Kemudian setelah Malik bin Nadr, bapaknya Anas bin Malik ini meninggal atau mati karena matinya dari kekufuran ya. Nah, ketika pergi ke Syam mati di sana. Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, menikah dengan seorang sahabat yang mulia. Sahabat yang mulia tersebut maharnya dikenal dengan mahar yang paling nomor satu, mahar yang paling baik dalam agama Islam ini. Siapakah lelaki tersebut, Bang Fikri? Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu. Mafhum? Jadi waktu itu ketika masih kecil usia 8 tahun, dibawa oleh Ummu Sulaim di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, biarkan putraku ini mengabdi dalam artian membantu engkau ya Rasulullah. Akhirnya dikenal dengan khadimun Nabi, membantu Nabi SAW berapa tahun? 10 tahun disebutkan dalam biografinya itu. Kemudian Rasulullah mendoakan, Allahumma aktsir malahu wa waladah. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anak-anaknya. Paham ya? Jadi Anas bin Malik dikaruniai harta yang banyak dan anak yang banyak. Masya Allah, itu termasuk doa yang Rasulullah doakan untuk Anas bin Malik anhu. Pantunnya, Naam, ahsanta barakallahu fiik. Jadi pantunnya itu adalah fatwa Anasun. Siapa Anas ini? Anas bin Malik Abu Hamzah khadimun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Antum hafal pantunnya antum? Coba. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Abul Hasan hafal? Bismillah. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Anakumullah. Itu sering dinukilkan dan sering ana ucapkan ya. Naam, agar semakin melekat. Kullama takarrar, semakin terulang-ulang semakin melekat insyaallah taala. Qala, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, lamma usriya bi, tatkala waktu itu aku diajak jalan di malam hari, maksudnya tragedi Isra Mi'raj. Mafhum? Naam. Diperjalankan di malam hari. Marartu birijalin, aku berjalan melewati kumpulan para lelaki. Tuqradu shifahuhum, yang mulut-mulut mereka disobek, digunting, bimaqarid min nar, dengan gunting-gunting dari neraka, waliyadzubillah. Allahumma sallim sallim, ngeri. Mulutnya digunting, disobek dengan gunting-gunting dari neraka. Qala, kemudian beliau berkata, fakultu, aku berkata, man haula ya Jibril? Rasulullah bertanya, siapa mereka-mereka ini ya Jibril? Qala, Jibril alaihissalam menjawab, haula khutaba'u min ummatik, mereka-mereka itu adalah para khotib dari kalangan umatmu, para penceramah, para khotib, orang-orang yang suka khutbah dari kalangan umatmu. Ya'murunan nasa bil birri, mereka merintahkan manusia dengan kebaikan, wa yansawna anfusahum, namun justru mereka melupakan diri mereka. Wa hum yatlunal kitab, padahal mereka membaca Al-Qur'an, baca kitab mereka. Afala ya'qilun, tidakkah mereka mau memahami atau berpikir? Ini mirip dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Ahlul kitab, al-yahud wa nasara. Ya kan? Ayatnya mirip kan dengan ini, kisah ini. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum, kenapa kalian merintahkan manusia dengan kebaikan tapi kalian melupakan diri kalian? Wa antum tatlunal kitab, dalam keadaan kalian baca kitab. Afala taqilun, tidakkah kalian mau memahami dan mengerti? Lihat. Nah, menunjukkan bahwasannya barakallahu fiik ancamannya berat, bukan kecil tapi besar. Makanya seorang yang punya ilmu, orang alim, itu bebannya berat. Bagaimanapun keadaannya, sedikit yang dia miliki sampaikan. Nah, walaupun konsekuensinya harus bersabar. Qulil haqqa walau kana
murran, ucapkanlah al-haq walaupun pahit rasanya. Ballighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Berkata Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, ini juga sering ana nukilkan ya. Beliau mengatakan la yazalul alimu jahilan bima alima hatta ya'mala bih fa idza 'amila bihi kana 'aliman. Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah beliau mengatakan la yazalul alimu jahilan, senantiasa orang berilmu itu bodoh. Sampai kapan? Dia bodoh terhadap bima alima, terhadap ilmu yang dia miliki. Hatta ya'mala bih, sampai dia mengamalkan ilmu tersebut. Fa idza 'amila bihi, jika dia mengamalkan ilmu tadi, kana 'aliman, barulah dia benar-benar menjadi orang yang berilmu. Mafhum? Dan mengenai perbedaannya banyak sekali, ya kan? Dalil mengenai perbedaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Di antara perbedaannya apa? Barakallahu fiik. Orang-orang yang berilmu mereka adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang bodoh itu seringnya terjatuh dalam kefasikan. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Iya kan? Apakah sama orang yang beriman dengan orang fasik? Apa kata Allah Taala? La yastawun. Mereka itu enggak sama. Kemudian dalil yang lainnya, perbedaan yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui punya ilmu dan orang yang tidak berilmu? Tentunya enggak sama. Ya kan? Seperti itu. Nah, kemudian dalam pantun yang sangat indah juga, "Nam in sa'iltun nasa 'anna wa 'anhum, fa laysa sawa'an 'alimun wa jahulu." Paham ya? In sa'iltun nasa 'anna wa 'anhum, fa laysa sawa'an 'alimun wa jahulu. Syahidnya mana? Fa laysa sawa'an 'alimun wa jahulu. Itu biasanya syawahid nahwu itu biasanya. Dalam bab laisa itu. Jadi waktu itu kisahnya ada seorang wanita yang hendak dilamar. Kemudian yang melamar tersebut, nah barakallahu fiik, tentunya dikenal orang yang punya ilmu, tapi mungkin hartanya tidak punya. Paham ya? Nah, ini kisahnya kurang lebih seperti itu. Kemudian muncullah pantun tadi, in sa'iltun nasa 'anna wa 'anhum, jika engkau bertanya kepada manusia tentang diriku dan tentang mereka, falaisa sawa'an 'alimun wa jahulu, maka enggak sama orang yang bodoh dan orang yang berilmu. Jadi pahami, enggak sama loh ya. Berkata Imam Abdullah Ibnu Mu'taz rahimahullah, beliau mengatakan al-'alimu ya'rifu al-jahil li'annahu kana jahilan. Wal jahil la ya'riful 'alim li'annahu lam yakun 'aliman. Ini dihafalkan ya, yang sering muncul seperti itu karena untuk syawahid dan juga penjelas, biar nanti antum bisa menjabarkan penjelasan. Artinya al-'alimu ya'riful jahila. Orang yang berilmu itu tahu kadarnya orang bodoh. Kenapa kira-kira? Karena dia dulu pernah menjadi orang yang bodoh. Paham ya? Pernah menjadi mantan orang bodoh. Paham ya? Tapi beda, orang bodoh enggak tahu kadarnya orang berilmu. Kenapa kira-kira? Dikarenakan dia belum pernah menjadi orang berilmu. Orang-orang yang berilmu dulunya bodoh enggak? Bodoh. Belajar akhirnya dapat ilmu. Tapi orang yang bodoh belum pernah menjadi orang yang berilmu. Makanya orang bodoh enggak tahu kadarnya orang berilmu, tapi orang yang berilmu tahu kadarnya orang bodoh karena dia pernah menjadi mantan. Paham ya? Nah, pernah menjadi orang bodoh. Karena dialah orang-orang yang dulunya pernah bodoh. Mafhum? Sehingga tidak masalah dulunya bodoh, kemudian dengan berjalannya waktu dia mengetahui ilmunya. Yang paling terpenting apa tadi? Beramal dengan ilmu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala meletakkan bab dalam Sahih Bukhari apa? Bab al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Bab ilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Jangan seperti kelompok jamaah kompor atau jamaah dablek. Jamaah dablek, tahu antum jamaah dablek? Jamaah tablik. Nah, jamaah kompor, jamaah jaulah, jamaah tabligh. Paham ya? Nah, seperti mereka. Dakwah nomor 1 ilmu nanti katanya. Dakwah dulu, ilmunya kapan? Nanti katanya. Nanti kapan? Ujung-ujungnya lupa ya. Masuk kampung ke ganggang ikut
la ilaha illallah, la ilaha illallah. Katanya nyebarkan dakwah katanya. Dakwah yang mana? Bid'ah dia masuki untuk menarik perhatian manusia. Ngumpul-ngumpul orang sedang ngerokok, ikut nimbrung ngumpul itu. Ayo Pak salat, Pak salat ngerokok juga. Allahul musta'an. Nah, ini sangat keliru barakallahu fi. Dakwah itu nomor berapa urut-urutannya kalau nasihat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Nomor 3. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Jangan buru-buru dakwah ilmu tidak punya, jangan. Namanya, pastikan kalau dia itu mendakwahkan ilmu yang dia miliki sudah benar-benar matang ilmu tersebut. Namanya, jangan matangnya di karbit. Antum tahu mangga, pisang udah tua di karbit bisa matang nggak? Bisa matang, tapi manisnya lain loh ya. Nah, paling-paling manis-manis hambar itu rasanya. Kalau matangnya karena di karbit. Beda dengan matang di pohon. Antum lihat mangga-mangga yang matang di pohon manis atau enggak, Bang? Manis. Manisnya alami gitu loh. Maksudnya ilmu yang dimiliki barakallahu fi benar-benar dimatangkan terlebih dahulu. Dalam artian dia mengamalkan ilmunya, memahami, kemudian bisa menyampaikan dan dia mengamalkan apa yang dia sampaikan. Jangan sampai menjadi apa? Bumerang atau senjata makan tuan. Paham ya? Dia punya ilmu tapi dia enggak amalkan. Ngena dia sendiri. Wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Al-Qur'an itu hujjah untukmu atau menghujati dirimu kalau kita tidak mengamalkannya. Allahumma sallim sallim. Ikhwan fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Ini yang kita ambil satu hadis saja, nanti dihafalkan, setorkan pada pertemuan yang akan datang. Bukan sulit, mudah, cuman agak panjang dikit. Namun artinya pun sudah jelas tadi ya. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.